Nisa dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Kali ini aku bakal bahas materi lanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita udah bahas terkait dasar hukum dari pengadaan pengelolaan barang milik negara, terus apa aja sih siklus-siklusnya. Nah, terakhir kita berakhir pada pemanfaatan. Sekarang kita bakal masuk ke jenis pemanfaatan barang milik negara atau daerah. Pemanfaatan barang milik negara atau daerah itu dapat berupa sewa, di mana sewa ini berarti BMN atau BMD akan dipinjamkan kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan akan menerima imbalan berupa uang tunai. Lalu yang kedua ada pinjam pakai, penyerahan penggunaan BMN BMD antara pemerintah pusat dan Pemda atau antar Pemda dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu berakhir akan diserahkan kembali kepada pengelola barang. Yang ketiga ada kerjasama pemanfaatan. Nah, kerjasama pemanfaatan ini berarti pendaya gunaan BMN BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan PNBP dan sumber pembiayaan lainnya. Biasanya kerjasama pemanfaatan ini dilakukan selama 30 tahun dan bisa diperpanjang. Lalu ada bangun guna serah dan bangun serah guna. Pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didaya gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, yang selanjutnya akan diserahkan kembali. Yang terakhir ada berupa kerjasama penyediaan infrastruktur. Kerjasama antar pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, dari ini ada penjelasan terkait jenis-jenis pemanfaatannya. Misalnya sewa, itu disewakan pada pihak lain dengan jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Terus ada penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa. Kurang-kurangnya memuat pihak yang terkait. Terus ada jenis, luas dan jumlah barang, tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka panjang, jangka waktu yang disewakan. Terus ada hasil penyewaan berupa penerimaan negara, yang seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara atau daerah. Lalu ada pinjam pakai, di mana pinjam pakai ini paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sekali. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang memuat pihak-pihak terkait, jenis, luas dan jumlah barang yang akan dipinjamkan. Terus ada tanggung jawab peminjam atas biaya operasional, terus selama jangka waktu peminjaman serta syarat lain yang dianggap perlu. Ada kerjasama dan pemanfaatan. Kerjasama dan pemanfaatan dilaksanakan dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan daya guna hasil BMN BMD, meningkatkan penerimaan negara atau pendapatan daerah. Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pertama, tidak tersedia atau tidak cukup ketersediaan dana dalam APBN untuk memenuhi biaya operasional. Lalu ada mitra kerjasama pemanfaatan yang ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta, kecuali barang milik negara atau daerah ini bersifat khusus dan dapat dilaksanakan penunjukan langsung. Ada mitra kerjasama yang dimanfaatkan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara. Lalu ada besaran pembayaran kontribusi tetap. Lalu ada besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil. Nah, selama jangka waktu pengoperasian mitra kerjasama dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik negara atau daerah. Nah, jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Ini ada BGS BSG. Lalu ada kerjasama penyediaan infrastruktur. Lalu ada pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan ini berarti mencegah untuk tidak dicuri, dan pemeliharaan itu dilakukan agar tidak rusak. Ada 3 jenis pengamanan yang dilakukan. Yang pertama, pengamanan administrasi berupa pengamanan baik dalam bidang catatannya, pelaporan dan pertanggungjawabannya itu harus rapi, seperti ada pembukuannya, inventaris, dan pelaporannya harus dilakukan dengan baik. Lalu ada pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik itu berarti harus mencegah penurunan fungsi, penurunan jumlah, serta mencegah adanya kehilangan. Untuk tanah dan bangunan harus dapat dilakukan dengan pemagaran atau pemasangan tanda batas. Dan untuk non-tanah atau bangunan dilakukan dengan penyimpanan dan pemeliharaan. Nah, bentuk pengamanan yang terakhir adalah bentuk pengamanan secara hukum, yang mana harus melengkapi bukti-bukti dari status kepemilikan serta menyimpan dokumen bukti kepemilikan. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian ini dilakukan dalam rangka penyusunan neraca, di mana dia itu harus handal, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan nilai BMN harus berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
jika barang milik negara dalam bentuk tanah dan atau bangunan, maka penilaian dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola, terus dapat melibatkan penilai independen, yang mana tujuannya tuh akan mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah NJOP atau nilai jual objek pajak, yang mana hasil penilaiannya ini nanti akan ditetapkan oleh pengelola. Apabila dalam bentuk selain tanah dan atau bangunan, maka penilaian dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna, terus dapat melibatkan penilai independen dengan tujuan untuk menetapkan nilai wajar dan akan menghasilkan penilaian yang ditetapkan oleh pengguna. Selanjutnya ada pemindah tanganan BMN atau pemindah tanganan ini berarti ada proses pengalihan kepemilikan, yang mana barang-barang yang sudah tidak digunakan akan dilakukan pemindah tanganan. BMN BMD yang tidak diperlukan akan dipindah tangankan. Dipindah tangankan itu melalui apa? Dalam bentuk penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah atau daerah. Nah, BMN BMD yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah nggak bisa dipindah tangankan. Jadi yang bisa dipindah tangankan itu barang-barang yang udah nggak diperlukan untuk penyelenggaraan tupoksi pemerintah. Pemindah tanganannya itu dapat melalui penjualan, di mana penjualan ini berarti pengalihan hak kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan penggantian dalam bentuk uang. Lalu ada tukar-menukar. Tukar-menukar berarti pengalihan kepemilikan antara pemerintah pusat dan Pemda atau pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang. Yang paling tidak, barang yang ditukar ini nilainya seimbang atau sama. Lalu ada hibah. Hibah ini berarti pengalihan kepemilikan tanpa memperoleh penggantian. Jadi dari pemerintah pusat mungkin memberikan kepada Pemda atau diberikan kepada pihak lainnya. Lalu yang terakhir ada penyertaan modal pemerintah atau daerah, di mana penyertaan ini berarti kepemilikan barang milik negara atau daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dihitung sebagai modal atau saham negara pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Lalu ada kewenangan pemindah tanganan BMN. Pemindah tanganan BMN untuk tanah dan atau bangunan untuk lingkup BMN apabila bernilai lebih dari 100 M, maka harus dilaksanakan dengan mendapatkan persetujuan DPR. Sedangkan untuk BMD sendiri, jika dia bernilai lebih dari 5 miliar, maka akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemindah tanganan dari BMN BMD berupa tanah atau bangunan yang nilainya tuh di atas 100 atau 5 miliar dapat dilakukan tanpa persetujuan DPRD bila ini tidak sesuai dengan tata ruang wilayah, anggaran untuk bangunan pengganti sudah ada, lalu ada kepentingan pegawai negeri, lalu ada untuk kepentingan umum, dan yang terakhir dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan. Kewenangan pemindah tanganan BMN BMD. Nah, tanah atau bangunan yang udah yang tidak memerlukan persetujuan DPR itu apabila barang milik negara dimiliki oleh pengelola barang memiliki nilai di bawah 10 M, maka dia akan dilaksanakan pemindah tanganan setelah mendapatkan ACC dari presiden. Lalu apabila nilai di bawah 10 M, maka akan dilaksanakan setelah mendapatkan ACC dari presiden. Apabila barang ini memiliki nilai hingga 10 M, maka akan dilaksanakan setelah mendapatkan ACC dari pengelola barang. Dan apabila dalam bentuk selain tanah dan atau bangunan, BMN, BMD, BMN pada pengelola barang dengan nilai di bawah 100 M akan dilakukan pengelola barang setelah mendapatkan ACC dari DPR. Apabila dia di bawah 100 M akan dilaksanakan setelah ACC dari DPR. Terus kalau misalnya nilainya di antara 10 miliar hingga 100 miliar, maka akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari presiden. Apabila barang milik negara ini nilainya sampai dengan 10 M, akan dilakukan oleh pengelola barang dan dilaksanakan setelah ACC dari pengelola barang. Jenis-jenis pemindah tanganan itu ada bentuk penjualan, tukar-menukar. Lalu ada hibah, PMP pusat ini dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan meningkatkan kapasitas usaha. Lalu ada pemusnahan. Pemusnahan ini dilaksanakan apabila sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah tangankan. Pemusnahan ini tuh berarti memusnahkan secara fisik dan atau kegunaan dari BMN BMD. Dapat dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau dengan cara lain sesuai dengan undang-undang. Nah,
Pemusnahan ini dilaksanakan dalam lingkup pemerintah pusat dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan dari pengelola barang, dan dilaksanakan dalam lingkup pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapatkan persetujuan dari gubernur, bupati, wali kota untuk BMD. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara yang nantinya harus dilaporkan kepada pengelola barang untuk BMN dan dilaporkan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk BMD. Lalu selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan ini berarti dia menghapus dari catatan, yang mana dihapus dari catatan daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan dari daftar barang milik negara atau daerah oleh pengelola barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Nah, tujuan dari penghapusan ini apa sih? Dia untuk membebaskan kuasa pengguna atau pengelola barang dari bentuk tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya. Nah, penghapusan ini dilakukan dalam hal apabila BMN BMD sudah tidak berada dalam penguasaan barang milik negara dan atau kuasa pengguna barang. Penghapusan barang milik negara atau daerah dari daftar BMN atau BMD dilakukan dalam hal apabila sudah beralih kepemilikan, lalu dimusnahkan karena sebab-sebab lainnya, hilang, dicuri, terbakar, susut, atau mencair. Nah, penghapusan BMN atau BMD dengan tindak lanjut pemusnahan harus dilaksanakan dengan ketentuan tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan, atau karena alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan undang-undangan. Setelah dilaksanakan penghapusan, maka dia harus dilaksanakan penatausahaan. Penatausahaan ini berarti rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventaris, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan ini berarti kegiatan pencatatan daftar barang, meliputi pengguna barang terkait daftar barang penggunaan, lalu ada kuasa pengguna barang terkait daftar barang kuasa pengguna, dan pengelola barang, itu daftar barang milik negara. Kalau di pembukuan ini kegiatan dari pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN BMD. Ini sebenarnya ini inventaris ya teman-teman, salah harusnya inventaris. Inventaris itu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN BMD, di mana pengguna barang itu sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun itu melakukan kegiatan pendataan pencatatan. Lalu khusus kepersediaan KDP dilakukan setiap tahun. Lalu ada pelaporan. Pelaporan ini berarti kuasa pengguna barang harus menyusun dalam bentuk LKBKPS dan LBKPT untuk disampaikan kepada pengguna barang. Nah, LBKS itu laporan barang kuasa pengguna semester, lalu ada LBKPT, laporan barang kuasa pengguna tahunan, dan LBMN, laporan barang milik negara oleh pengguna barang. Lalu ada inventaris. Selanjutnya ada pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Untuk pembinaan sendiri dilakukan oleh Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan melakukan pembinaan pengelolaan BMN dan menetapkan kebijakan umum terkait pengelolaan barang milik negara. Menteri Keuangan ini menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis. Lalu ada Menteri Dalam Negeri, yang mana melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum dari pengelolaan barang milik negara atau daerah. Untuk pengendalian dan pengawasan akan dilaksanakan oleh pengguna kuasa pengguna barang dan pengelola barang, yang mana pengelola barang ini berwenang untuk melakukan pemantauan investigasi atas pelaksanaan pengelolaan dalam rangka penertiban sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada ganti rugi dan sanksi. Ganti rugi dan sanksi dilakukan apabila setiap kerugian negara atau daerah akibat kelalaian dari penyalahgunaan pengelolaan barang milik negara akan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi, dan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Jadi materi terkait pengelolaan barang milik negara udah selesai sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau tambahan bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.